Baik, pertanyaannya, Abi, tadi Putri memilih populasi untuk dipilih sebagai kata kunci dalam statistik. Nah, lawan dari populasi itu apa gitu? Masih hilang? Pindah ke Afidita, Afidita Nabila, ada? Iya, Pak. Ada, Ya, Pak. panggilannya apa? Dita, Pak. Dita. Oke, Iya. Dita. Dita, lawan dari populasi apa, Dita? Sampel ya, Pak. Sampel. Artinya, sampel itu berarti gimana? Jadi, sampel itu kalau menurut saya sebagian kecil dari populasi. Oke, good, tepat ya. Jadi kalau kita bicara populasi semua, sampel berarti sebagian dari populasi. Bagian dari elemen populasi itulah sampel. Nah, sekarang cara pengambilannya. Kalau pengambilan suatu objek itu menyangkut populasi, kita sebutnya sebagai apa? Di bawahnya siapa? Di bawah Dita, Ahmad Sofi Hidayat, Ya, Pak. ya. Ahmad Sofi Hidayat, kalau kita mengambil objek dalam skala populasi, artinya semuanya kita ambil, itu disebut apa? Sampel, Pak. No. Sampel tadi pengertiannya menurut Dita bagian dari populasi. Sekarang kalau saya mengambil kumpulan data dari populasinya, semuanya diambil, itu disebut apa kegiatannya? Sensus. Sensus, ya. Makanya sensus penduduk itu berarti mengambil semua penduduk, semua populasi penduduk kita ambil semuanya. Ya, jadi sensus itu pengumpulan data populasi. Nah, karakteristik dari populasi itu disebut parameter. Tadi ke pemilihan pertama, siapa yang pertama memilih parameter? Saya, Pak. Ya, Teresia ya. Jadi gitu, Teresia, bahwa parameter itu adalah karakteristik populasi. Jadi kalau kita bicara jenis kelamin perempuan dari hasil sensus penduduk, nah itu disebut dengan parameter. Berapa persen perempuan dari hasil sensus penduduk. Nah, jadi itulah parameternya, ya. Apalagi coba karakteristik dari populasi yang teman-teman tahu selain jenis kelamin, apalagi? Kalau saya menggunakan ya Umur. umur, oke umur. Umur juga termasuk karakteristik populasi. Umur juga termasuk karakteristik, ya. Misalkan gini, berapa jumlah penduduk yang umurnya antara 15 sampai 49 tahun? Kalau hasilnya dari hasil sensus, itu disebut parameter. Paham ya? Tapi kalau hasil ini diperoleh dari sampel, yang cara pengambilannya disebut dengan survei, jadi survei itu pengumpulan data sampel. Hasilnya berupa statistik, berupa estimasi, karakteristik sampel disebut dengan statistik. Sama-sama kita membicarakan umur, kalau umur ini dihitung dari seluruh penduduk, kita sebutnya parameter. Tapi kalau umur ini kita ambil dari sebagian penduduk, berupa estimasi, berapa estimasi umur pertengahan tahun dari penduduk DKI Jakarta, tapi diperoleh dari sampel, bukan dari seluruh penduduk. Nah, itu disebutnya statistik. Jadi, populasi, sandingannya sampel, cara pengambilannya sensus berbanding survei, karakteristiknya parameter berbanding dengan statistik. Berbanding dengan statistik. Ya, jadi parameter itu lawannya statistik. Statistik berarti karakteristik sampel, parameter karakteristik populasi. Pengambilan semua objek disebut sensus, pengambilan data populasi disebut sensus, pengambilan data sampel sebutnya survei. Gitu. Ya, itu jadi ini istilah-istilah kunci dalam statistik. Nah, selain yang tertulis dalam penjelasan, dalam label, juga ada tuh saya sebutkan ada probabilita,
itu berarti ilmu peluang. Ya, ada apa lagi? Ekonometrik, berarti statistiknya ekonomi. Statistik yang diaplikasikan dalam ilmu ekonomi kita sebut dengan ekonometrik. Kalau teknometrik apa? Berarti statistik yang diaplikasikan dalam ilmu teknik. Paham ya? Kalau biometrik, berarti statistik yang diaplikasikan dalam apa? Biologi. Kalau sosiometrik, Geologi. sosiologi. Itu ya. Oke, apalagi? Ada lagi nggak yang tertulis di situ yang belum disinggung? Ada discrete, Discrete, ada Pak. continue. Discrete. Ya, nanti discrete dan continue ini kaitannya dengan pengukuran, dengan variabel, jenis variabel. Ada variabel discrete, ada variabel continue. Gampangnya gini, kalau variabel itu discrete, berarti variabel itu cara mengumpulkan datanya dengan cara menghitung, dengan cara mencacah. Sensus penduduk itu menghasilkan variabel, salah satu variabel discrete dalam bentuk jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Dihitung, ya, dihitung dicacah. Tapi kalau variabel continue, cara perolehannya diapain? Bukan dihitung, tapi diukur. Apa bedanya? Kalau diukur, menghasilkan ketelitian yang lebih teliti angkanya. Contoh misalkan, tinggi Mas Arya berapa? 175 cm. Tinggi banget. 175 cm. Kalau ketelitiannya ditambah 175, berapa? Ditambah berapa telitinya, Pak? Ya satu aja, satu angka di belakang koma. Mungkin 175,6 cm. Ya, jadi 175,6. Kenapa dia sampai ada koma-koma? Karena dia peroleh dari hasil pengukuran. Paham ya? Karena dihasilkan dari pengukuran, maka tingkat ketelitiannya lebih teliti. Nah, itu disebut dengan variabel continue. Jadi kalau ada yang bertanya, bedanya discrete dan continue sederhana. Discrete itu adalah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan, pencacahan. Ngitung 1, 2, 3. Dalam proses variabel discrete nggak ada koma-koma. Pasti angkanya bulat-bulat. Karena diperoleh dari hasil menghitung. 1, 2, 3. Itu discrete namanya. Tapi kalau diperoleh dari hasil pengukuran, tingkat ketelitiannya ada koma-komanya tuh. Kita sebut dengan variabel continue. Gimana? Jelas, teman-teman? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi disinggung bahwa statistik adalah data berupa angka. Karena itu, statistik itu sudah merupakan satu metode untuk mengelola data. Jadi yang diolah dari statistik adalah data sebenarnya. Nah, di materinya Pak J. Supranto, data itu ditaruh di bagian depan sebelum statistik. Tapi di pemaparan saya kali ini, saya berbicara umum dulu tentang statistik, baru kita kupas elemen-elemen pembentuknya, yaitu salah satunya adalah data. Oke, kita mulai. Data dari Kamus Webster New World Dictionary, sesuatu yang diketahui dan dianggap. Kata kuncinya dua. Sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang dianggap. Apa bedanya? Kalau data ini menyangkut sesuatu yang diketahui, berarti itu sudah terjadi. Ya, sesuatu yang sudah terjadi, kemudian catatan dari kejadian itu diwujudkan dalam bentuk data, sehingga data dalam pengertian sesuatu yang diketahui ada keterkaitannya dengan bukti dokumentasi sejarah. Contoh misalkan, berapa jumlah penduduk tahun 1961? Nah, di situ data menunjukkan sesuatu yang diketahui, karena sensusnya sudah berlalu. Sudah diketahui. Apalagi? Mbak Cucu, usianya berapa sekarang? Misalkan, berapa? 19 tahun. 19 tahun, sesuatu yang diketahui. Kalau Cucu ngakunya usia 70, nggak dipercaya orang. Kenapa? Dari sisi perawakan, ya sesuai dengan usia 17 tahun gitu. Berapa tahun Cucu?
19, Pak. 19 tahun ya. Cucu 19 tahun gitu. Paham ya? Jadi data adalah sesuatu yang diketahui, kaitannya dengan sesuatu yang sudah terjadi dan ini menjadi catatan. Tapi data juga sesuatu yang dianggap. Pengertiannya apa? Sesuatu yang belum terjadi, tapi orang sering mengasumsikan sesuatu itu terjadi. Contoh paling sederhana apa? Pada saat Menteri Keuangan mengumumkan rencana APBN, RAPBN. Ada nggak asumsinya? Ada ya? Asumsi makro, inflasinya sekian persen, nilai kurs rupiahnya sekian persen. Itu udah kejadian belum? Ketika merencanakan? Belum kan? Ya, pernah dengar nggak Bu Menteri mengumumkan asumsi makro penyusunan rancangan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kan ada asumsi-asumsinya. Namanya asumsi itu belum terjadi. Nah, itu bagian dari data dari sesuatu yang dianggap. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk tahun 2045 penduduk Indonesia akan menjadi sekian juta orang. Itu udah kejadian belum? Belum. Tapi itu masih dianggap data juga karena sesuatu yang dianggap akan terjadi. Paham ya? Jadi menurut kamus ini, menurut kamus Webster New World Dictionary, data itu adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap. Ada dua kata kunci di situ. Teman-teman harus ingat. Kapanpun ditanya tentang data, bisa dikembalikan ke konsep ini. Oke, nah seiring perkembangan zaman, pengertian data itu menjadi terus berubah. Coba kita lihat. Waktu Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 diundangkan ya, pengertian datanya itu sangat simpel, adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. Hanya itu aja pengertian datanya. Tapi di tahun 2019, di Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengertian datanya apa coba lihat. Catatan atas kumpulan fakta, satu. Ya, catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa satu berupa angka, berupa karakter, kemudian apa lagi? Berupa simbol, berupa gambar, berupa peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan atau bunyi. Jadi bentuk data itu sudah sangat beragam, tidak hanya melulu berupa angka gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, ide, kondisi, dan situasi. Nah, ini pengertian data yang sudah dikembangkan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, teman-teman jangan mempersempit wawasan bahwa data itu harus berupa angka. Enggak, data itu bisa berupa apa saja. Yang penting dia menyatakan keadaan sebenarnya atau menunjukkan sesuatu objek, kondisi, atau situasi. Clear ya pengertian datanya? Oke, saya lanjut. Nanti bisa kita diskusikan. Pengelompokan data bisa dibagi menurut berbagai sifatnya ya, bisa menurut sumbernya, cara memperolehnya, sama waktu pengumpulannya. Dan saya tambahkan satu lagi perkembangan data terbaru yaitu big data. Kita mulai dari data menurut sifat. Kalau data menurut sifat hanya terbagi menjadi kualitatif sama kuantitatif. Pembeda antara kualitatif dan kuantitatif ada di mana? Sederhana. Kalau kuantitatif berupa angka. Kalau kualitatif bukan berupa angka. Gampangnya, kalau ini numerik, kalau kualitatif non-numerik. Sederhana. Contoh, Mbak Isna seorang perempuan. Ketika datanya dinyatakan dalam bentuk perempuan, itu angka atau bukan? Mbak Isna? Bukan ya? Bukan. Berarti perempuan, laki-laki perempuan itu data berwujud apa? Kualitatif. Kualitatif kuota. Paham ya? Oke. Misalkan ketika teman-teman memesan di Starbucks itu ada ukuran small, medium, kemudian big, ada 3 macam. Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Contoh kuantitatif tadi saya pertanyaan ke cucu ya, cucu usianya berapa tahun? Dijawab 19 tahun. Karena 19 berupa angka, maka kuantitatif. Tapi cucu juga boleh menjawab kualitatif. Cucu usianya berapa tahun? Saya tidak tua, Pak.
Boleh aja. Dengan bilang tidak tua berarti kualitatif tuh. Clear ya? Beda data kualitatif sama kuantitatif. Sekarang dari sisi sumbernya. Ada data internal, ada data eksternal. Ya internal berarti data yang dikumpulkan di lingkungan dinas, di lingkungan internal organisasi. Tapi kalau sumbernya dari luar organisasi, dari luar institusi, itu kita sebut dengan data eksternal. Kalau dari cara memperolehnya, primer berarti dikumpulkan sendiri. Bahwa data itu dikumpulkan oleh institusi itu sendiri, oleh organisasi itu sendiri. Akan menjadi sekunder kalau dikumpulkan oleh unit kerja lain. Oke. Kemudian data menurut waktu pengumpulannya ada time series, ada cross section. Apa sih bedanya? Gampang. Yang time series disebut juga data berkala, berarti dikumpulkannya secara kontinu dari waktu ke waktu. Itu namanya time series. Tapi kalau cross section dikumpulkannya hanya pada satu titik waktu tertentu. Contoh, contoh cross section misalkan pengumpulan data status gizi balita di tahun 2008, titik gitu. Nggak ada kelanjutannya. Nah itu namanya cross section. Tapi kalau satu balita diamati setiap tahunnya secara terus-menerus, nah itu akan menjadi data time series atau data berkala. Nanti teman-teman kalau belajar di tingkat lanjut, analisis time series itu akan diperjelas lagi bedanya di mana. Yang paling sederhana adalah time series itu seperti ini datanya. Kalau sebuah data diurutkan, dipindahkan urutannya, merubah makna, merubah susunan datanya, nah itu akan masuk ke dalam kategori time series. Karena time series itu ada dua dimensi ruang dan dimensi waktu. Kalau cross section hanya satu dimensinya, ya hanya dimensi ruang saja, tidak ada dimensi waktu. Nah, untuk perkembangan data terkini, teman-teman silakan googling tentang big data. Ya, kalau dari sisi pengelolaannya ada dua, ada big data operasional, ada big data analitik. Saya tidak menguasai bidang ini, tapi ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwa sekarang orang banyak berlomba-lomba bergerak di analisis big data. Ya, yang rajanya sekarang masih dikuasai oleh Google mungkin. Karena dia menghimpun data dari berbagai macam sumber dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pertumbuhan datanya juga luar biasa seperti apa, dan ini nggak bisa diolah dengan komputer sederhana. Gitu. Ya, mudah-mudahan dari pengantar pengelompokan data ini, saya harapkan Mbak Isna, Mas Huda, kemudian Mbak Desi, Mbak Fatia, ada tergugah ingin tahu lebih banyak tentang big data misalkan gitu. Dari sekarang mulai cari-cari big data itu apa, cara mengelolanya seperti apa, silahkan. Nah itu akan mengantarkan kalian ke 10 pekerjaan terseksi tadi. Kalau menguasai, salah satunya ada menguasai big data. Oke, saya lanjutkan. Lalu seperti apa sih data berkualitas itu? Ya, tentunya data yang kita hasilkan, yang BPS hasilkan akan banyak dimanfaatkan orang kalau data yang dihasilkan itu dipercaya berkualitas, bukan data abal-abal. Loh, memangnya ada data abal-abal? Ada. Data hoax itu data abal-abal, data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kesannya ada gambar Albert Einstein, kemudian ditulis di sebelahnya pemanfaatan internet sekian jam per hari adalah bla bla bla. Kapan di zaman Albert Einstein ada internet? Kan nggak ada. Ya, nah kita bicara data berkualitas. Coba kita lihat dari aspek permasalahan, data yang dihasilkan terkadang diragukan keakuratannya. Dianggap tidak konsisten dengan data lain dan antar waktu, sulit dipahami. Penyebabnya kenapa? Karena belum ada konsep pengukuran kualitas yang baku, penentuan target kualitas data, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Dampaknya apa?
Dampak kalau datanya tidak berkualitas, kepercayaan pengguna terhadap data akan berkurang. BPS akan lama-lama kehilangan pelanggan kalau data yang dihasilkannya tidak berkualitas. Itu udah pasti. Jualan kita, jualan produk yang kita jual di BPS adalah data. Kalau datanya tidak dikemas dengan baik, tidak dihasilkan dari proses yang bisa dipertanggungjawabkan, wajar kalau pengguna data itu lama-lama meninggalkan. Gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, saya mengantarkan seperti apa sih data berkualitas itu, ya. Nah, lebih fatal lagi, dampak dari data yang tidak berkualitas itu adalah kebijakan yang diambil menjadi salah atau keputusan yang diambil tadi. Bukankah statistik tadi membantu mengambil keputusan secara tepat? Tapi kalau datanya itu tidak tepat, keputusan yang diambil jauh, menjadi melenceng, menjadi bahaya malah. Ya, oke, kita lihat seperti apa data yang berkualitas itu. Data berkualitas menurut J. Supranto itu ada 5, tapi ini dibagi 2 ya, dipecah jadi 2. Objektif, representatif, kecil kesalahan samplingnya, ini disebut dengan data yang bersifat andal, bisa diandalkan. Tolong teman-teman catat. J. Supranto itu membagi data berkualitas menjadi 2. Data bisa diandalkan dan data bermanfaat atau berguna. Nah, untuk bisa diandalkan, data itu harus memiliki sifat objektif, representatif, dan kecil kesalahan samplingnya. Apa yang dimaksud dengan data bersifat objektif? Oke, saya sambil menarik nafas. Mbak Fatia, hadir nggak? Mbak Fatia? Iya, Mbak, hadir. Ya, menurut Mbak Fatia, data yang objektif itu seperti apa ya? Data yang bersifat objektif menurut saya data yang hasil yang diambil itu nggak memperhatikan subjeknya gitu, Pak. Misalnya jadinya semua kedudukannya sama, nggak memperhatikan subjeknya itu siapa gitu-gitu. Gitu, Pak. Mbak Fitri Handayani, bisa dilengkapi nggak penjelasan pengertian objektif itu seperti apa? Kalau menurut saya data yang objektif itu data yang dapat diukur. Kecil suaranya, Fatia. Bisa digedein, ya. Oh, Fitri ya tadi ya, maaf. Silakan. Menurut saya, Pak, data yang objektif itu data yang dapat diukur, pokoknya data yang dapat dilihat, Pak. Oke, gini. Pengertian objektif versus subjektif di sini bukan terkait ke subjektif sesuai perasaan gitu ya. Enggak, jadi objektif di sini berarti data itu menggambarkan keadaan sebenarnya. Oke, kalau saya menceritakan usia mahasiswa statistika metode statistik di 1 ST7, kalau saya gambarkan bahwa usianya pada rentan antara 17 sampai dengan 19 tahun, kira-kira data yang saya sampaikan objektif nggak? Bandingkan kalau saya bilang usia rata-rata mahasiswa 1 ST7 adalah 49 tahun. Mana yang lebih objektif? Yang awal tadi, Awal. Yang awal. Pertama ya. Ya, 17 sampai 19. Itu berarti data yang saya sampaikan adalah menggambarkan keadaan sebenarnya. Karena memang teman-teman semua berada pada rentan usia itu. Paham ya? Jadi objektif di sini pengertiannya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oke, sekarang pengertian dari representatif. Representatif artinya mewakili data, mewakili
objek yang diamati. Contoh misalkan, kalau kita mau melaporkan berapa sih hasil panen padi ya, berapa hasil panen padi, berapa kilogram atau berapa ton padi yang diproduksi di Kabupaten Cepu misalkan gitu. Kalau teman-teman mau menyajikan data yang representatif, kira-kira sawah yang diukur boleh enggak yang subur semua? Enggak. Enggak kan? Enggak boleh. Harus semua sawah, gitu ya. Harus semua sawah. Oke, kalau pengukurannya dengan sensus, berarti semua sawah diambil. Berapa kilo hasilnya kan? Ya, kalau pengambilannya secara survei, berarti sampel sawah yang dijadikan contoh, dijadikan sampel harus yang representatif. Mewakili sawah subur, mewakili sawah kurang subur, mewakili sawah tidak subur. Nah, data yang dihasilkan dari objek ya yang representatif tadi itu akan menghasilkan data yang berkualitas gitu. Karena dihasilkan dari data yang representatif. Kemudian yang ketiga, kecil kesalahan samplingnya. Nanti teman-teman akan belajar sampling bahwa di setiap kita mengambil contoh pasti ada tingkat kesalahannya. Nah, semakin kecil tingkat kesalahan samplingnya, mungkin ini belum bisa dipahami sekarang, itu akan semakin baik data yang dihasilkan. Nah, tiga ciri ini disebut dengan data yang andal. Dia objektif, dia representatif, dan dia kecil kesalahan samplingnya. Dapat diandalkan datanya. Nah, adapun sifat yang lain, tepat waktu dan relevan, itu kaitannya dengan masalah pemanfaatan data. Oke? Nah, data dikatakan tepat waktu kalau kaitan tepat waktu ini kaitannya dengan masalah penggunaan datanya. Ya. Pada saat teman-teman menggunakan misalkan gini. Data inflasi, data yang mengamati perubahan harga itu unsur ketepatan waktunya sangat dijaga oleh BPS. Setiap bulan dirilis, ya, setiap bulan dirilis. Nah, semakin lama dari waktu pengumpulan data ke waktu rilisnya, itu makin nggak bermanfaat, percaya deh. Ya, misalkan gini, kita ingin mengukur produksi padi tahun 2020, tapi sampel yang digunakan tahun 2005 misalkan gitu. Jauh banget nggak waktunya? Akan lebih tepat tentunya pengumpulan datanya di tahun 2020, tahun 2020 juga dirilis datanya agar bisa dimanfaatkan oleh pengguna data. Ya, itu masalah tepat waktu, masalah penggunaan datanya. Nah, yang kedua, relevansinya. Relevansi itu artinya bahwa data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi ada keterkaitan antara masalah dengan data yang dikumpulkan. Kita mau mengukur status gizi balita, maka yang dikumpulkan apa? Bisa misalkan berat si bayi, tinggi si bayi, misalkan seperti itu. Ya, bisa menggunakan teknik seperti itu. Oke, jadi saya ulangi, data berkualitas menurut Jaya Supranto ada 5. 5 ini bagi 2. Data dapat diandalkan jika dia bersifat objektif, representatif, dan kesalahan sampling kecil. Kecil kesalahan samplingnya. Data dapat dimanfaatkan kalau memenuhi 2 unsur. Tepat waktunya, time lag-nya sedikit, ya. Waktu antara pengumpulan dan rilisnya itu berdekatan, tepat waktu. Dan yang kedua, relevan, sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Itu. Nah, di bagian lain, ada dikaji juga dimensi data berkualitas, itu dari Eurostat. Teman-teman bisa lihat di situ ada accuracy, timelines and punctuality, accessibility, dan and clarify of information, comparability, coherence, relevance. Jadi ada 6 dimensi
6 dimensi untuk mengukur kualitas data. Kalau teman-teman buka slide berikutnya, bisa dilihat seperti ini. Ya, 6 dimensi kualitas data ini dijabarkan, contoh misalkan akurasi. Akurasi itu artinya data dapat mengukur fenomena yang sebenarnya terjadi. Akurat. Ya, data yang berkualitas ya harus mampu mengukur fenomena yang sedang terjadi. Lalu ukurannya dari mana? Ukurannya dari satu, sampling error tadi. Ya, kesalahan samplingnya kecil. Yang kedua, coverage error juga kecil. Yang ketiga, non-respond error. Tingkat non-responnya juga kecil. Kemudian processing error, kesalahan dalam pengolahan juga kecil. Atau error-error yang lain itu diperkecil. Nah, itu dari satu dimensi. Dimensi kualitas data dari sisi akurasi, accuracy. Nah, yang kedua pindah. Yang kedua, timeliness and punctuality itu diterjemahkan sebagai aktualitas dan tepat waktu ini dari unsur tadi, ketepatan waktunya, agar bisa dimanfaatkan. Aktualitas di sana ya, jarak waktu antara menghasilkan dan diseminasi data semakin pendek. Tadi yang saya bicarakan di sesi sebelumnya. Tepat waktu. Ya, jarak antara pengumpulan dengan diseminasinya itu pendek. Kemudian, tepat waktu diseminasi, data dilakukan sesuai jadwal. Kalau teman-teman buka websitenya BPS, itu ada jadwal publikasi akan dirilis kapan, jadwal berita resmi statistik akan dirilis kapan, nah itu berusaha ditepati. Ya, supaya datanya disebut berkualitas. Jadi di sini ukuran untuk mengatakan dimensi aktualitas dan tepat waktunya itu terpenuhi ada dua. Yang pertama, time lag of reference data ya. Time lag itu jeda waktu, beda waktu data antara pengumpulan data dengan rilisnya. Yang kedua, punctuality of time schedule. Jadi lebih ke pemenuhan jadwal rilis data yang dihasilkan. Itu dimensi timeliness and punctuality. Yang ketiga, dimensi aksesibilitas atau accessibility. Pengertiannya adalah kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses data. Semakin data itu mudah diperoleh, maka dimensi aksesibilitasnya semakin terpenuhi. Coba lihat indikatornya. Yang pertama, data accessibility, aksesibilitas data. Yang kedua, metadata, ada enggak? Metadata itu fungsinya untuk menjelaskan. Datanya ada apa enggak, data apa, variabel seperti apa, gitu ya. Kemudian ada catalog of publication and other service. Jadi ada katalog publikasi. Di BPS dibikin semua. Nah ini silakan teman-teman baca lebih lanjut. Ini untuk pengetahuan dasar dulu ya. Saya tidak memperdalam di sisi sini. Di sini sudah lengkap dimensinya, pengertiannya di lingkaran kedua. Kemudian di lingkaran ketiga adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi kualitas data ini. Oke, kita ulang ya. Dari sisi akurasi, aktualitas dan tepat waktu, aksesibilitasnya, ada interpretabilitas, maksudnya dapat disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna, bisa diinterpretasikan. Kemudian koherensi dan keterbandingan, maksudnya apa? Koheren itu data dari sumber dan metode berbeda, tetapi menghasilkan informasi yang mirip. Itu namanya koheren. Keterbandingan berarti data antar waktu dan wilayah. Itu bisa dibandingkan. Kemudian relevan, tadi relevan itu berarti data mampu memenuhi kebutuhan pengguna, baik aspek cakupan maupun kontennya. Nah, itu yang terakhir ya, yang dimensi relevan. Jadi ada 6 dimensi kualitas data. Oke, saya balik. Nah, pengertian kualitas data yang lain bisa ngambil dari Wang and Strong tahun 96, bahwa ini ada kesalahan typo ya. The ability of data collection to meet users requirement. Jadi data yang berkualitas itu sederhananya menurut Wang adalah pengumpulan data yang memenuhi kebutuhan pengguna. Simple. Ya, mau secanggih apa pengumpulan data kalau nggak dipakai berarti nggak berkualitas. Gampangnya begitu. Kemudian ada Alan sama Asis ya.
bahwa data berkualitas itu adalah kemampuan data untuk digunakan secara efektif, secara ekonomis, dan secara cepat untuk menginformasikan dan mengevaluasi sebuah keputusan. Ya, itu pengertian data yang berkualitas. Minimal kalau teman-teman ditanya apa pengertian data berkualitas, paling nggak bisa menyebutkan yang 5 ini, Pak J. Supranto. Atau kalau mau lebih canggih lagi ditambahin, menurut Eurostat ada 6 dimensi kualitas data, bla 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 gitu. Ya, harus paham situ. Oke, kita lanjut. Nah, saya akan membreak elemen dari data ya. Unsur-unsur data itu seperti apa? Coba perhatikan di sini, saya memperkenalkan 3 istilah di sini. Ada elemen, ada karakteristik, ada variabel. Kita mulai dari yang paling kecil dulu, elemen. Elemen adalah unit terkecil dari suatu penelitian. Contoh, di dalam pengumpulan data survei sosial ekonomi nasional, itu akan terbentuk 2 elemen. Ada elemen individu, elemen penduduk, ada elemen rumah tangga. Bisa dibedakan? ISNA, ketika ISNA berbicara diri sendiri, itu berarti elemen individu. Tapi kalau ISNA lagi berbicara keluarganya atau rumah tangganya, berarti lagi berbicara elemen rumah tangga. Ya, jadi elemen ini adalah unit terkecil dari sebuah penelitian. Nah, karena di sini unit terkecil di sebelah kiri yang ini, setiap baris menyatakan elemen yang individu tadi. Ini nama saya, ini nama istri, nama anak, ini nama mertua. Ya, karena ini data yang disajikan adalah data individu. Unit terkecilnya adalah individu. Itu elemen namanya. Di sebelah kanan, sama-sama Suryana di sini, tapi di sini fungsi saya adalah mewakili satu rumah tangga. Karena di sini, elemen di data yang sebelah sini adalah menyatakan, unit terkecilnya dinyatakan oleh rumah tangga. Berarti ini kita bacanya, kepala rumah tangganya Suryana, kepala rumah tangganya Pak Eko, kepala rumah tangganya Pak Dimas, kepala rumah tangganya Pak Tris. Bisa dirasakan nggak? Bahwa elemen itu tergantung objek penelitiannya. Apakah yang mau diteliti level individu atau level rumah tangga. Paham ya? Nah, dalam satu ini, kita nyebutnya dalam satu baris. Dalam satu baris ini kita sebut satu case. Satu case, ya. Dalam satu baris satu case. Nah, setiap elemen pasti diliputi oleh karakteristiknya. Karakteristik itu berarti ini nih, sifat-sifat yang melekat pada setiap elemen. Contoh, Rangga anak saya usianya 18 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jadi sifat-sifat yang melekat pada satu elemen itulah disebut dengan karakteristik. Di karakteristik rumah tangga juga sama. Rumah tangga Pak Eko, karakteristiknya apa? Jumlah anggota rumah tangganya ada 5. Rumah tangga Pak Eko memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar 18 juta. Ya, jadi kita bicara karakteristik dari elemen di sini dalam hal ini rumah tangga Pak Eko. Jadi karakteristik itu pengertiannya apa? Sifat atau ciri-ciri yang melekat dalam satu elemen. Oke. Kemudian saya pindah. Umur dan jenis kelamin atau jumlah anggota rumah tangga atau pengeluaran ruta per bulan itu disebut variabel. Ya, variabel itu sesuatu nilai yang berubah-ubah, berbeda-beda. Coba lihat, di setiap elemen di sini, di setiap anggota, ya, anggota elemen di sini, kan beda-beda angkanya. Makanya disebut umur itu adalah variabel. Kalau ini semua sama, misalkan satu kelas, sama semua perempuan semua, itu bukan variabel, itu konstanta namanya. Paham ya? Jadi variabel itu adalah sesuatu nilai yang berubah, yang berbeda. Nah,
variabel ini bisa dibagi ada dua. Tadi saya sudah jelaskan, ada variabel discrete, ada variabel continue. Masih ingat? Ya, ini contoh discrete nih. Jumlah anggota rumah tangga. Ada 3, ada 4, ada 5, ada. Kenapa ada jumlah anggota rumah tangga termasuk discrete? Karena untuk menghasilkan ini cukup dihitung. Ada berapa orang di situ? Oh, ada 3 di keluarga Patris. Mungkin nggak jumlah anggota rumah tangga 3,4? Nggak mungkin, karena ini variabel discrete. Paham ya? Nah, kalau variabel continue, diukur. Dihitung dulu nih pendapatan per bulannya. Dicatat, dihitung, dijumlahkan, ditambah-tambahin gitu ya. Karena diperoleh dari hasil pengukuran. Gitu. Nah, ini semua yang di dalam variabel itu kita sebut dengan nilai atau value. Hasil penghitungan atau pengukuran suatu variabel itu sebutnya nilai. Nilai-nilainya, nilai dari variabel. The value of variable. Oke, sampai di sini clear nggak perbedaan antara elemen, karakteristik, variabel, variabel discrete, variabel continue? Itu harus paham semua teman-teman, karena ini dasar-dasar statistik yang akan dipakai terus ketika belajar statistik di level manapun. Oke, ada yang bisa menambahkan nggak? Kalau saya berbicara elemennya itu individu, siapa ada Mas Huda Muhammad Fajar, kira-kira saya bisa menambahkan variabel apa lagi nih Mas Huda untuk penelitian yang objeknya adalah individu. Objek terkecilnya adalah individu. Silakan Mas Huda. Mungkin bisa ditambahkan dengan tinggi badan, berat badan, golongan darah, itu bisa Pak? Boleh. Berat badan, golongan darah, ya silakan tambahkan variabel lain yang dibutuhkan tentunya. Paham ya? Kalau untuk variabel rumah tangga apa Mas Huda? Untuk objeknya itu dengan elemen rumah tangga. Pendapatan per bulan. Udah ada. Yang lain? Apa ya Pak? Apa coba? Coba lihat di rumah tangga Mas Huda, ada apa di situ? Boleh jenis lantai yang dimiliki? Oh iya boleh. Jumlah kendaraan yang dimiliki boleh Pak? Boleh. Ini Mas Huda banyak kendaraannya nih. Enggak sih. Bisa? Ya, jadi boleh jenis lantai rumah itu, ya. Ada berapa kendaraan di situ. Kalau Mas Huda berlima, kendaraannya 5 kan berarti belanjanya banyak. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman ketika ini dasar banget, ketika nanti menyusun skripsi dan lain sebagainya harus clear nih. Saya mau meneliti apa? Unit terkecil yang mau saya teliti apa? Variabelmu yang saya kumpulkan apa? Itu harus clear dari awal penelitian itu dibentuk. Ya dasar pengertiannya sekarang. Ya. Kalau mau meneliti kemampuan akademik siswa SMA Magelang, SMA 5 misalnya itu. Kemampuan akademik itu nanti unit elemennya apa? Unit penelitiannya apa? Berarti kan siswanya kan? Ya, setiap siswa ditanyakan tuh, misalkan nilai matematikanya, nilai bahasa Inggrisnya, nilai kimianya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima. Nanti saya akan lihat kemampuan teman-teman menyerap materi ini lewat jawaban kuis. Oke, selanjutnya, nah ketika kita berbicara tentang variabel, ada yang disebut dengan skala pengukuran. Nah, tolong teman-teman fokus di sini karena ini sesuatu yang baru, ya. Levels of measurement atau skala pengukuran dibagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Oke, saya pindah ke pengertiannya. Nominal, data hanya untuk mengklasifikasikan, membedakan. Contoh yang nominal paling sederhana apa? Laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki ditulis kode 1, perempuan dikasih kode 2, apakah nomor urut 1 itu lebih baik daripada nomor 2? Enggak kan? Ya. Jadi data 1 dan 2 di situ hanya untuk membedakan 1 laki-laki, 2 perempuan. Tidak ada unsur lain. Tidak unsur menomorsatukan laki-laki, menomor 2-kan perempuan. Nggak ada kayak gitu. Ya, boleh nggak 2 laki-laki, 1 perempuan?
Boleh juga, karena sifat data nominal hanya untuk membedakan, tidak untuk memberikan peringkat. Paham ya? Oke. Contoh lain, nomor parkir. Kira-kira nomor parkir itu termasuk nominal nggak? Iya. Emang ada nomor parkir yang nomor 1 lebih tinggi daripada nomor 2? Nggak kan, hanya untuk mengurutkan bahwa ini posisi mobilnya akan berada di sini. Ya. Ada juga jersey number of football players. Maksudnya apa? Nomor baju olahraga tuh kan ada nomor punggung ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu aslinya hanya untuk membedakan pemain antar pemain, bukan untuk mengurutkan kualitas pemain. Walaupun sekarang nomor 10 biasanya yang paling jago gitu kan. Tapi niatan awalnya nggak seperti itu. Jadi penomoran nomor punggung olahragawan itu termasuk data nominal. Clear ya? Sekarang saya pindah. Data nominal kalau ditambah sifatnya bisa diurutkan, maka berubah menjadi ordinal. Data are ranked. Data bisa diurutkan. Contoh yang paling sederhana apa? Tingkat pendidikan. Kalau 1 SD, 2 SMP, 3 SMP, 4 SMA, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Nomor 1, 2, 3, 4 itu mencerminkan urutan nggak? Ya, Pak. Mencerminkan urutan kan ya? Semakin besar, semakin menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau datanya memiliki sifat nominal, ditambah punya sifat pemeringkatan, itu disebut dengan ordinal. Contoh, you rank in class, maksudnya peringkat Anda nanti ketika setelah selesai UAS atau UTS, rankingnya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya, itu ordinal. Team standing in the pack 10, misalkan urutan tim yang berdiri yang menang tuh dari nomor 1 sampai 10 misalkan seperti itu menunjukkan ada urutan di situ, ada peringkat di situ. Makanya disebut ordinal. Nah, teman-teman, kalau sebuah data diukur dengan ordinal, itu berarti dia juga membawai sifat nominal. Jangan lupa, jangan dipisah. Paham ya? Bahwa tingkat pendidikan memiliki sifat ordinal, iya. Memiliki sifat nominal juga iya. Dia sebagai pembeda, tapi ditambah dengan sebagai pemeringkat. Peringkat. Itu ordinal. Nah, sekarang ada lagi skala pengukuran yang namanya interval. Bedanya apa? Interval ini memiliki sifat nominal, memiliki sifat ordinal, tetapi diberikan penjelasan tambahan, meaningful difference between values. Jadi, yang paling sederhana misalkan di temperatur, termometer, ya, termometer itu ada skala ukurannya kan ya, 0 sampai 100. Ya. Nah, di situ di skala interval dia miliki perbedaan makna ya di antara dua interval yang berbeda. Jadi antara 0 dan 10, 10 dan 20, 20 dan 30 itu sama-sama intervalnya dibagi 10 gitu loh. Tapi di sini di skala interval 0 itu belum punya makna. Jadi di skala pengukuran interval 0 itu belum punya makna. Yang punya makna di skala pengukuran adalah rasio. Itu yang paling terakhir. Di rasio, dia memiliki sifat nominal, ordinal, dan interval. Dia plus punya makna di titik 0. Dan rasio antar nilai. Itu berlaku. Oke, sekarang saya perjelas. Di makna rasio antar nilai. Kalau saya sekarang usia misalkan 42. Mas Andrian usianya berapa tahun? 19 sih, Sok. Oke. Biar gampang ngitungnya, saya bulatkan 40, Mas Andrian saya bulatkan 20 ya. Ya, 20. Maka usia saya berapa kali lipat usia Mas Andrian kalau seperti itu? 2. 2 kali. Karena umur bisa saya bandingkan seperti itu, maka umur termasuk rasio. Karena dua nilai bisa dibandingkan rasionya. Umur Andrian separuh dari umur saya. Umur saya 2 kali lipat dari usia Andrian. Clear nggak?
Tapi di interval nggak bisa. Tulisan 40 derajat di termometer Celcius ya, dibandingkan dengan 20 derajat di termometer Celcius, apakah bisa dibilang panasnya 2 kali lipat? Enggak. Enggak bisa. Itu hanya untuk pengukuran skala. Paham? Ya, jadi di skala interval kita tidak bisa membandingkan dua angka. Yang bisa kita bicarakan intervalnya. Interval 10, interval 10, interval 10 gitu. Di apa? Meaningful difference between values. Jadi perbedaan antar nilai itu bermakna. Perbedaannya, ya, tapi rasionya nggak bisa dipakai. Selisihnya itu bisa dihitung. Ya, selisih bisa dihitung, tapi kalau di rasionya nggak bisa dipakai. Jadi seperti itu skala pengukuran dari nominal, ordinal, interval, rasio. Harapan saya teman-teman sudah bisa membedakan. Kalau saya sebutkan misalkan tinggi badan atau berat badan seperti yang Mas Huda tadi sampaikan. Berat badan itu termasuk skala pengukuran mana? Rasio, Pak. Rasio. Kalau ada timbangannya 0, bermakna nggak di berat badan? Bermakna, Pak. Bermakna kan? Ya. Oke. Kalau ukuran baju itu termasuk apa? Interval ya. Interval. Ya, di contoh ini udah jelas interval ya. Tapi bisa memahami bahwa ukuran baju itu interval seperti apa? Besar ukuran kayak nomor gitu. Kalau besar ukuran baju yang 30 sama 60 itu enggak 2 kali lipat dari 30 gitu. Oke, good. Begitu ya. Jadi kayak teman-teman harus bisa membedakan ketika dua angka ini tidak bisa diperbandingkan, maka dia masuk di kelompok interval. Ya. Oke, apalagi? Coba bisa diberikan contoh nggak? Siapa lagi? Saya tarik ke bawah karena ini 34 orang. Muhammad Zaki Fawaz. Muhammad Zaki Fawaz, bisa diberikan contoh nggak variabel yang diukur dengan skala ordinal? Ordinal. Ya. Contoh yang lain dari itu, Pak. Ya, contoh yang lain selain tingkat pendidikan. Paling ini, kalau ada kejuaraan, Oke. Ranking juara satunya siapa, juara duanya siapa, gitu Pak. Good. Jelas ya? Oke, sekarang saya perlu pertanyaan. Kalau nomor pintu keluar tol, itu termasuk skala pengukuran apa? Ada yang bisa? Nominal. Nominal, Pak. Nominal, Pak. Apa nominal? Nominal. Karena tidak Karena hanya sebagai urusan. Karena hanya sebagai Beda. pembeda. Jangan dibilang sebagai urutan. Kalau sebagai urutan nantinya jadi ordinal. Karena hanya sebagai pembeda, pintu keluarnya ada di mana. Paham ya? Oke, tapi kalau misalkan kelas apartemen, ada studio, ada room, itu masuk mana? Ordinal. Ordinal. Kenapa ordinal? Karena menunjukkan Menunjukkan urutan kualitas kelasnya ya. Oke, good. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak bingung skala pengukuran ini karena ini basic banget ya, dasar banget untuk belajar selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kembali ke statistik. Nanti teman-teman kita akan belajar di semester ini hanya statistik deskriptif. Ada lagi yang disebut dengan statistik inferensial. Bedanya di mana? Kalau di inferensial, kata pembedanya ada di penarikan kesimpulan tentang ciri-ciri populasi. Kalau deskriptif, tidak ada penarikan kesimpulan tentang ciri-ciri populasi. Jadi di sini metode statistik yang memberi tekanan pada teknik pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian, dan analisis data kuantitatif secara deskriptif. Kalau di inferensial ada tambahannya, ada penarikan kesimpulan. Karena itu nanti di kelas 2, ketika belajar metode statistik 2, teman-teman akan belajar bagaimana teknik menarik kesimpulan. Apakah sebuah hipotesis itu diterima atau ditolak. Itu ke arah sana. Gitu. Kalau sekarang, karena deskriptif,
kita tidak belajar itu. Ya, kita hanya belajar bagaimana mengumpulkan, mengolah, mengintisarikan atau menyederhanakan sebuah data, dicari intisarnya, kemudian tadi dijadikan informasi statistik secara deskriptif. Oke. Ini sekilas, kemudian, nah sekarang dalam perkembangannya, statistik itu sangat dibantu dengan komputasi statistik. Di sini saya hanya memperkenalkan aplikasi-aplikasi olah data yang bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman ada laptop di rumah, silahkan digunakan untuk belajar statistik secara maksimal. Ini ada kenapa kita menggunakan komputer untuk statistik? Pertimbangannya karena input data semakin kesini makin besar, repetisi pengolahan, maksudnya pengolahan itu bisa aja berulang terus ya. Kalau nggak pakai komputer, bisa dibayangkan seperti apa pengulangannya. Kemudian butuh olah data yang serba cepat ya. Kemudian butuh ketepatan olah data. Jadi selain cepat juga harus tepat. Dan ada pengolahan data kompleks yaitu big data. Nah ini pertimbangan-pertimbangan kenapa kita butuh komputasi statistik. Nah, contoh aplikasinya apa? Yang paling sederhana yang teman-teman tahu mungkin ini Excel ya. Kemudian ada R, ini R ya. R ini open source, jadi silakan bisa diinstal tanpa harus membayar sesuatu. Ada SPSS, ada SAS, ada Minitab, Ifuse, Tableau juga untuk olah data, untuk sajian tabulasi yang lebih menarik di website. Juga ada statistika gitu ya. Silahkan dipakai manapun. Kalau saya hanya menguasai SPSS saja. Kalau R sesuatu yang baru buat saya, tidak saya kuasai. Tapi Excel juga bisa dimanfaatkan untuk olah data statistik. Ya, nanti saya akan membantu teman-teman mempraktekkan selama pembelajaran metode statistik dan memanfaatkan aplikasi statistik ini. Kurang lebih itu materi pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Setelah ini kita akan coba mereview sejauh mana pemahaman teman-teman tentang apa yang saya sampaikan tadi melalui pengisian kuis. Kuisnya sudah bisa dibuka sekarang. Tapi sih kalau mau diskusi dulu silakan. Oke, seperti aturan main, yang mau bertanya silakan raise hand, tapi kalau sudah cukup jelas semua, kita bisa langsung pindah ke latihan. Ya, silakan Mas Ahmad. Atau kepencet. Enggak, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Ahmad. Ya. Untuk pembelajaran Bapak ini, apakah perlu buku referensi? Dan jika perlu, buku referensi yang Bapak sarankan apa, Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Buku referensi yang dipakai, nah ini teman-teman. Yang saya pegang Pak, bukunya Pak, hilang ya. Ini buku Pak J. Supranto. Ininya hilang, gambarnya. Oke, di sini deh. Nah ini, buku Pak J. Supranto, ini bahasa Indonesia. Yang tadi saya sampaikan materi lebih banyak dari buku Pak J. Supranto. Yang saya sudah share di grup WA, Douglas, udah dilihat? Douglas A, Lin, William G, Marshall, and Samuel A, Statistical Techniques in Business and Economics. Sudah saya share, silakan dibaca. Juga Anderson, ya, sama Johnson. Sementara untuk Pak Asra, bukunya tipis, saya tidak hanya untuk melengkap ya, melengkapi materi, tapi yang paling banyak dipakai nanti Pak J. Supranto ini. Gitu. Ada lagi selain Ahmad? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau memang tidak ada,
kita bisa mulai latihan ya untuk melihat, untuk mengukur teman. Siapa Putri? Silakan Putri. Putri, Juan, monggo. Permisi Pak, mau bertanya. Ci. Ini untuk mengerjakan tugasnya itu apakah harus menggunakan akun STIS atau boleh menggunakan akun lainnya Pak? Akun Google-nya. Saya sih pasang di itu ya, pasang di Google Classroom ya. Ntar, tak buka dulu. Kayaknya teman-teman bisa sambil ini kok. Ya, ini sudah bisa dikerjakan. Oh, apa saya harus assignment dulu ya? Kayaknya sudah di-assign. Teman-teman sudah bisa mulai, tugasnya sudah bisa dikerjakan. Kalau akunnya, akun STIS kayaknya yang Gmail. Akun STIS yang bisa. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau Juan Pradana, yang mana orangnya? Pak, Oke. Silakan Mas Juan. Itu tugas yang kuis itu sama-sama tugas yang buat PAK atau ini tugas khusus Pak Suryana saja? Emang beda ya? Saya ini hanya untuk kelas saya sih. Soalnya kalau di PAK itu ada tugas harus ngirim responsi gitu Pak. Berarti nanti bikin 2 tugas hari ini. Oh gitu. Sebentar saya konsultasi ke koordinator ya, sambil teman-teman mengerjakan ini. Kalau memang ini bisa dijadikan sebagai tugas BAK, ya udah ini aja. Karena ini sebenarnya rangkuman dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih. Ya, oke. Silakan teman-teman sambil mengerjakan. Andriansa, silakan. Mbak Sri Kandi, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan nggak ada lampirannya, yang untuk di tugasnya kan nggak ada lampiran. Berarti nanti langsung tandai sebagai selesai gitu. Ya, begitu selesai kan disubmit kan ya. Submit itu langsung keluar nilainya. Teman-teman itu bukan pilihan ganda ya. Itu jawabannya boleh lebih dari 1 sesuai dengan materi yang saya ajarkan tadi. Kalau sudah selesai ya tinggal disubmit. Ya, Pak, terima kasih. Ya, saya sambil ngelihat ini ya dari koordinator. Responsi bisa dosen membuat ringkasan materi yang disampaikan pada sesinya atau berupa tugas juga bisa. Jadi saya tidak akan menambah tugas, cukup ini aja. Untuk responsi nanti saya buat ringkasannya aja. Sri Kandi, silakan. Siapa dulu? Andrian, Sri Kandi dulu ya. Sri Kandi, Velayati, silakan. Itu tadi belum saya turunkan, Pak, maaf. Oh, belum diturunkan. Oke, lanjutnya Andriansyah, monggo. Saya mau nanya gimana kalau misalnya responsinya tugas Bapak tapi kami screenshot gitu Pak, biar kami kirim ke BAK-nya gitu. Saran Pak. Gimana caranya? Mungkin kan untuk PJJ dari BAK kan boleh resume atau pengerjaan tugas. Sedangkan Bapak udah memberikan kami tugas gitu. Jadi kayak kami screenshot layar kami saat kami mengerjakan tugas. Ya. Habis kami kirim ke PJJ untuk BAK Pak. Ya, silakan aja. Silakan diatur yang terbaik apa. Ya. Iya Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan dikerjakan aja tugasnya. Ya, teman-teman ketika sudah mengerjakan tugas, nanti kan akan tercatat di churn in. Berarti teman-teman sudah dianggap responsi.
Pak, bisa Iya. bertanya tentang tugas, Pak. Silakan. Kan tadi Bapak bilang yang kayak data nominal, ordinal itu kan, kalau ordinal itu berarti sudah termasuk nominal, Pak. Ya. Dan di sini ada pengklasifikasiannya. Berarti kalau misalnya data itu ordinal, apakah saya perlu mencentang yang nominal juga, Pak? Ya, sesuai dengan pengertiannya bahwa kalau sebuah data diukur dengan skala yang di atasnya, maka skala di bawahnya ciri-cirinya harus diangkut semua. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang udah selesai nih? Oke, Nabila udah selesai ya, Nabila? Ya, jadi dengan mengerjakan tugas ini sudah dianggap sebagai responsi. Tapi ini Nabila bikin apa nih? Semacam rangkuman ya? Itu tadi saya ngirim resume-nya, Pak. Tapi yang ini lagi dalam proses pengerjaan. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya, ya. Gak apa-apa, jadi double, Pak. Iya, biar pahalanya banyak.
Ya boleh, silakan teman-teman kalau mau screenshot, kemudian mengupload sebagai bukti responsi.
Mas Huda, Sui Fatihah, Rizky, sama Nabila bisa munculkan wajahnya dulu nggak? Pas mau saya foto. Sama Alia. Alia Nur. Nabila, mau saya foto? Iya. Alia, Alia Nur, Maabi Kayana. Norvan sudah. Abi Kayana, dengar? Oke, bentar ya. Kelihatannya Abi gangguan ya. Oke, Nabila udah. Siapa nih Afidita? Oke, bentar ya, kita ambil gambar dulu. Ya, makasih.
Boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Setelah selesai langsung submit kan, Pak? Iya, submit. Saya mau nanya, Pak, untuk soal esai harus semirip mungkin dengan jawaban Bapak ya, Pak? Enggak harus. Soalnya kan udah keluar hasilnya, Pak. Saya tengok nggak mirip sama jawaban sesuai yang Bapak buat, jadi salah, Pak. Oh, enggak, nanti saya koreksi. Oh, iya, Untuk Pak. yang esai nanti saya koreksi, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah semua?
Oke, sudah semua ya? Baik. Terima kasih untuk menyelesaikan tugas. Kira-kira pertanyaan mana yang perlu dibahas atau belum paham cara menjawabnya? Pak, boleh Ya, yang pengukuran Nabila, ya, kenapa? boleh dibahas yang skala pengukuran. Skala pengukuran. Dari soal ya? Iya. Oke, dari soal. Oke. Baik. Kita lihat. Oke. Skala pengukuran. Oke, saya share dulu ya. Kita punya waktu. Basic aja share-nya. Oke, mari kita bahas skala pengukuran. Ini ada, ini diacak ya. Teman-teman jangan bingung karena saya membuat sistem acak untuk soal. Jumlah penghasilan punya sifat pembeda nggak? Punya, Pak. Punya urutan? Punya, Pak. Punya. Punya makna nol? Punya nol bermakna Punya, nggak? Pak. Punya, Pak. Bisa dibandingkan nggak penghasilan orang sekian kali lipat dari yang lain? Bisa, Pak. Bisa ya, berarti jumlah penghasilan adalah rasio. Gitu ya, rasio. Karena dia bersifat rasio, maka sifat-sifat yang lain ngikut. Gitu. Paham nggak? Ya, karena dia skala pengukuran rasio, maka sifat-sifat pengukuran yang lain juga terpenuhi. Gitu. Oke, sekarang jumlah anggota rumah tangga. Keluarga si Anu anaknya lebih banyak sekian kali dari yang lain loh. Oh, udah tuh udah pasti rasio ya. Iya, Pak. Oke, saya jawab gini. Umur. Umur juga sama rasio. Rasio, Pak. Oke. Nah, agama. Agama itu apakah terlepas dari keyakinan masing-masing? Apakah agama yang satu lebih baik dari yang lain? Kan nggak bisa. Dia hanya pembeda saja kan? Ya, Iya, Pak. berarti hanya nominal. Nominal. Gitu. Suku Iya, bangsa. Adakah suku bangsa yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain? Nggak ada. Ada. Berarti nominal juga. Tingkat pendidikan. Tadi tingkat pendidikan itu ordinal. Tapi dia juga punya sifat nominal. Nominal. Oke, sekarang tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu levelnya apa? Ordinal, Pak. Dia memenuhi sifat ordinal, oke, karena dia rating. Interval. Kalau ordinal nominal, iya. Interval memenuhi enggak? Iya, Pak. Interval memenuhi, karena dia rating. Jadi tingkat kepuasan, pernah dengar nggak tingkat kepuasan pelanggan TVX sekian, sekian gitu? Kenapa? Ya kan? Kan tingkat kepuasan tuh rating dia diukur dalam skala, dalam interval tertentu, makanya masuk sebagai interval, bukan rasio. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Sorry, tadi yang nanya Nabila ya? Iya, Pak. Nabila Terima udah jelas kasih. belum? Sudah, tadi salah jawab, cuma nggak dicentang seluruhnya, tapi cuma Cuma yang tertentu aja. iya. Oke. Jadi nilainya jelek. Jadi pada saat ditanya skala pengukuran tertinggi apa, iya. Tapi kalau ciri-cirinya, sifat-sifatnya membawahi semua gitu. Ya. Tapi kalau pertanyaannya, skala pengukuran yang paling tepat untuk variabel X apa? Bisa langsung disebutkan yang tertingginya. Jadi kalau ditanyakan ciri-ciri dari skala pengukuran yang sesuai, nah, itu skala yang di bawahnya diikutkan. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nabila. Siapa? Famelina? Iya, Pak. Oke, Untuk tadi saya kan yang kolom agama sama suku bangsa kan tadi Bapak bahas nomina. Saya tadi juga jawab nomina, tapi kok kelihatannya salah ya, Pak? Merah. Kelihatannya salah. Ya, Pak. Di hasilnya itu merah, Pak. Pak Melina, nomor absennya berapa? Apa nomor alamat emailnya? 21
2120 11332, Pak. 11332. 2120 1132. 332. 332. Saya untuk yang agama sama yang suku bangsa itu nominal, Pak. Nominal, tapi di jawabannya Merah. dimerahin. Iya. Yang lain gimana? Ada yang pengalaman yang sama dengan Mbak Melina? Saya, Pak. Izin menjawab. Terima kasih, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Pak. Gitu ya. Jawabannya nominal aja. Coba kita tes ya. Coba kita tes. Saya submit. Oh, harus diisi semua dulu. Oke, nanti saya cek ya. Saya cek kalau memang ada kesalahan di jawaban, saya betulkan. Ini kan masih bisa diedit. Makasih. Izin. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Siapa tadi yang mau? Saya Pak Andri. Andri, oke Andri, silakan. Kalau menurut saya sih Pak, kayak di saya rasio saya benar semua Pak, yang sesuai. Tapi saya salahnya di rating rasionya. Kayaknya otomatis salah semua Pak. Jadi kayaknya kalau satu salah aja semua satu baris salah. Mungkin kasusnya si Amel gitu juga. Oh gitu. Jadi kalau satu baris ada yang keliru, dianggapnya salah semua gitu ya. Salah semua di segala aspek. Oke, nanti Mungkin saya si itu ya. Amel bisa cek. Ya Pak. Yes. Karena dia penilaiannya per baris, betul. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Ada lagi? Tapi paling tidak gini, teman-teman sudah bisa merasakan belum membedakan skala pengukuran? Itu yang terpenting itu. Karena ini kaitannya dengan nanti pengolahan, kaitannya dengan rancangan penelitian dan seterusnya. Oke, terkait itu lagi ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait tugas tadi? Izin bertanya, Pak. Teresia, silakan. Ya. Maaf, Pak, boleh dibahas tidak, Pak, yang termasuk kualitatif? Soalnya saya masih bingung, Pak. Terima kasih. Oke, kualitatif. Soal nomor berapa? Kualitatif yang mana? Discrete continue. Yang mana di antara variabel berikut yang termasuk kualitatif itu, Pak? Kualitatif, oke. Baik, saya share lagi ya. Kalau saya tidak membuat soal ini, saya tidak tahu yang saya jelasin itu paham atau tidak. Ya, dengan begini kan kelihatan teman-teman paham di mana, tidak paham di mana. Oke, mana di antara variabel berikut yang termasuk kualitatif? Penjualan tahunan dalam jutaan rupiah itu berupa angka atau bukan, Teresia? Iya, Pak, berupa angka. Karena berupa angka pasti bukan kualitatif, bukan? Oh iya. Bukan kualitatif. Bukan kualitatif kan? Oke. Berarti ini nggak usah contek. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan. Ada petani, ada pedagang, ada itu berupa angka atau bukan? Bukan angka. Bukan ya. Oke, kemudian ukuran minuman dalam kecil, sedang, besar. Berupa angka enggak? Bukan, Pak. Bukan, berarti kan kualitatif. Ya. Kemudian cara pembayaran, cash, debit, kartu kredit. Bukan, Pak. Bukan, berarti kan kualitatif. Pendapatan? Ya, Pendapatan ini saya berupa kurang lengkap ya soalnya. Pendapatan dalam rupiah misalkan atau dalam harus seperti di atas. Ini pendapatannya maksud saya dalam bentuk kuantitatif ya. Tapi kalau pendapatannya dalam bentuk pendapatan rendah, sedang, tinggi, jadi kualitatif. Tapi kalau pendapatan diukurnya menjadi 10.000, 100.000, 1 juta, nah berarti kuantitatif. Tapi soal ini menghendaki ini aja. Gitu Teresia. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi yang mau dibahas? Monggo. Kita masih punya waktu 10 menit sebelum bubaran.
atau kita bahas bareng-bareng ya? Saya Pak. Saya Pak. Ya, monggo, siapa? Yang mengapa statistika dibutuhkan Pak? Oh iya. Tolong di... Oke, siap. Saya kelewat ya materinya. Saya hanya menyebutkan pengambilan keputusan. Padahal ada dua lain yang belum saya ungkapkan ya. Bahwa statistika dibutuhkan pertama untuk pengambilan keputusan lebih baik. Itu sudah dijelaskan ya panjang lebar. Nah, selain itu untuk menjabarkan, memahami suatu hubungan antar variabel, itu juga butuh statistik. Dan statistik juga dibutuhkan pada saat untuk perubahan. Tapi nggak ada kaitannya dengan masalah laporan berbobot atau tidak. Gitu ya? Ya, ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi nggak? Kita coba yang ini. Hanya dua yang betul, yang mana? Sesuatu yang diketahui. Itu yang dianggap dan diketahui. Oke, good. Next. Mana di antara sifat berikut yang dikatakan dapat diandalkan? Ingat cuma 3 yang diandalkan. Apa aja? Representatif, sampling error kecil, objektif. Representatif, sampling error kecil. Oke, good. Kemudian, mana di antara berikut yang dapat digunakan? Data dapat digunakan. Waktu sama relevan. Oke, harus tepat waktu dan relevan dengan permasalahan. Gitu ya. Yang ini sudah. Nah, yang sesuai coba menurut sifat mana? Kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif, kuantitatif. Oke, terus sumber? Internal, eksternal, internal. Internal, eksternal. Good. Menurut cara perolehan? Primer, sekunder. Menurut waktu pengumpulan? Series plus projection. Oke. Selanjutnya, mana yang diskrit, mana yang kontinu? Jumlah rumah tangga? Diskrit, karena dihitung, dicaca. Jumlah buku? Diskrit. Jumlah siswa? Bahasa? Suhu tubuh? Kontinu. Oke. Penduduk miskin? Diskrit. Luas sawah? Ukuran. Tingkat kelembaban? Oke, good. Udah bisa membedakan. Tinggi badan? Kontinu. Kalau persentase penduduk miskin? Kontinu. Jumlahnya diskrit, persentasenya kontinu. Perbedaan statistik arti sempit dan arti luas? Ada yang mau mencoba? Yang menjawab, Pak. Silakan. Kalau perbedaan makna statistik dalam arti sempit artinya yaitu data yang berbentuk angka, sedangkan dalam arti luas bisa diartikan sebagai dua pengertian. Yang pertama, ilmu yang mempelajari mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta pengujian hipotesis. Dan yang kedua, yaitu ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian menurut konsep probabilitas. Wis, titik komanya pas banget, mantap. April. Tapi intinya gitu, bahwa statistik dalam arti luas itu dia ilmu, ya. Nah, yang kedua yang Apriliani sebutkan tadi, bahwa dengan statistik kita bisa mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Tanpa statistik kita sulit, ya. Kecuali tadi ke pembahasan awal, yang nggak pakai data tuh cuma dukun doang gitu ya. Wah, besok hujan, nggak tahu pakai data apa gitu, ya. Rezeki kamu ada di utara, itu nggak pakai data apa-apa. Oke, makasih Apriliani. Sudah clear ya, statistik arti sempit, arti luas di situ. Kemudian metode statistik deskriptif. Ada yang mau coba? Silakan. Yang menjawab, Pak. Silakan, Mas Muhammad. Ya. Metode statistik deskriptif adalah metode statistik yang berfokus pada teknik mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyederhanakan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif, tanpa adanya penarikan kesimpulan tentang ciri-ciri populasi dari hasil perhitungan sampel. Ya, terima kasih Mas Muhammad Ahnaf. Demikian teman-teman semua, alhamdulillah seluruh materi sudah disampaikan dan penguasaan materinya saya nilai cukup ya. Kalaupun ada problem di bentuk soal yang seperti roster itu, nanti saya sesuaikan penilaiannya sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Seluruh mahasiswa sudah mengerjakan tugas dan itu sudah berarti sudah responsi ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Untuk 5 menit ke depan saya
sampel. Silakan memberikan masukan terhadap cara saya menyampaikan materi. Kira-kira apa yang harus diperbaiki di pertemuan berikutnya? Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Ada yang mau berpendapat? Mbak Mita mungkin? Menurut saya penyampaian materi Bapak sudah cukup baik dan juga cukup jelas. Oke, makasih. Yang lain? Apakah ada yang merasa kurang jelas penjelasan saya? Silakan. Saya akan memanfaatkan waktu ini sebelum kita close. Artinya, masukan dari teman-teman akan menjadi perhatian saya untuk pertemuan berikutnya, gitu. Cukup? Kalau memang tidak ada masukan, saya akan menggunakan style seperti ini dalam mengajar minggu depan, gitu. Mudah-mudahan waktu belajarnya tidak bentrok dengan kegiatan perkantoran. Kalaupun ada bentrok, mungkin paling saya geser ke jam keempat belajarnya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman semua dan keseriusannya dalam belajar. Mohon buku yang sudah saya share dibaca. Kalaupun itu bahasa Inggris, ayo sama-sama belajar. Insya Allah bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris yang sederhana, tidak bahasa Inggris kompleks. Di sana teman-teman akan mendalami mengapa statistika itu diperlukan, kemudian penjelasan tentang skala pengukuran dengan contoh-contoh yang lebih banyak, itu di situ akan ditemukan, gitu ya. Saya sengaja carikan PDF karena ini perkuliahan akan lebih banyak mengandalkan sistem online. Kalaupun teman-teman mau cari buku statistik teori aplikasi J. Supranto, silahkan di Gramedia biasanya ada, di Gramedia terdekat. Kalau ada punya kakak kelasnya, dipinjam aja. Karena di STIS itu biasanya modelnya model warisan. Kalau kakak kelasnya, sekarang kelas 2, kelas 3, punya nggak buku J. Supranto? Boleh nggak dipinjam? Terus turun-temurun sampai ke generasi keberapa tuh buku berpindah tangan gitu. Mungkin begitu ya. Kemudian kalau ada materi yang belum jelas selama kita pembelajaran, silakan selama seminggu ke depan kita diskusi lewat WA. Saya sangat terbuka dan ketika saya memutuskan untuk mengajar itu berarti 100% perhatian mengajarnya harus dipenuhi gitu. Artinya teman-teman bahkan angkatan yang tahun lalu masih berkomunikasi dengan saya, sama di 1ST7 juga. Jadi kami membangun komunikasi bukan saja pada saat di kelas, tapi ketika saya tidak mengajar pun, kalau memang ada yang mau didiskusikan, saya sangat terbuka untuk itu. Gitu. Ini selesainya harus jam 4 ya, atau boleh sebelumnya? Takutnya teman-teman dianggap belum komplit. Boleh, Pak. Boleh sebelumnya, Pak. Iya. Boleh bubar sebelumnya, Pak. Maklum ini ngajar online pertama ini. Karena absensinya yang dari responsi tadi, Pak. Yang gitu. Kirim screenshot, Pak. Jadi kalau saya lihat kemarin banyakkan dari Jawa Tengah ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Yang dari timur ada berapa orang nih? Teresia dari mana, Teresia? Izin menjawab, Pak. Saya dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi Timur, bukan? Kabupaten Bekasi, pelosok. Kirain Bekasi Timur. Saya juga di Bekasi, Teresia. Saya di Pondok Gede. Nah, di sini ada SMA 5, dekat SMA 5 rumah saya. Ya? Iya, Pak. Teman-teman yang ada di Jakarta, kalau mau main silahkan. Yang penting COVID-nya berlalu dulu. Ini gara-gara COVID silaturahmi jadi terputus kita. Oke, kita break, kita istirahat dulu. Makasih banyak. Kita tutup. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat
dan teman-teman terus mengingat ya apa yang diajarkan hari ini, karena itu sangat basic, sangat dasar, dan kapanpun ditanya, insya Allah statistik itu nggak jauh dari apa yang kita pelajari pada hari. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung live all ya. Ya, terima kasih, Pak.